langsung saja mengajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung akhirnya Kaisang dan tim pengacaranya kemarin mendatangi KPK. Ini yang keren, dia menyatakan bahwa ini dia inisiatif dia sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, bukan karena panggilan dari KPK. Tapi yang akan membuat orang banyak terbengong-bengong itu adalah alasan dia ke Amerika menggunakan private jet itu adalah nebeng gitu. Sementara KPK menyatakan yang ditebengin itu pemilik pesawatnya nggak ada di dalam pesawat. Ya, akhirnya Kaisang menemui KPK. Dan tentu saya bisa bayangkan setelah konsultasi kiri kanan, cari alibi, berupaya untuk nyusun strategi, sementara tekanan publik berlanjut, maka datanglah Pak Kaisang itu ke KPK dan bercerita tentu dan bertanyalah KPK apa yang terjadi sebetulnya. Ya mungkin KPK akhirnya mengetahui bahwa prosedur yang dipakai oleh Kaisang tidak layak. Prosedur apa? Ya tentu prosedur etis. Apakah itu menyangkut prosedur kepejabatan? Ya udah berkali-kali diterangkan bahkan oleh saudaranya atau tim sukses Kaisang bahwa Kaisang itu bukan pejabat negara, dan dia masih ulangi lagi bahwa dia bukan pejabat negara. Memang bukan pejabat negara, tetapi soal gratifikasi itu berlaku dalam wilayah yang bisa diperluas, yaitu anak-anak pejabat negara, apalagi anak presiden. Jadi inti dari persoalan Kaisang itu adalah hendak diupayakan oleh tim hukum atau para penasihat Kaisang bahwa dia tidak kena delik atau tidak kena hukum. Iya, tetapi problem kita bukan soal sekedar hukum yang memang tidak dicantumkan di situ, tapi diskresi terhadap kepejabatan negara juga bisa diperluaskan oleh penyidik misalnya atau oleh hakim pada suatu waktu nanti. Tetapi dari awal ini kan kasus yang ditunggu untuk diterangkan, tetapi karena terlambat diterangkan maka dianggap setiap keterlambatan adalah perencanaan kejahatan. Jadi kejahatan baru juga disiapkan, dan itu yang kemudian terlihat bahwa seolah-olah Kaisang menumpang. Iya, menumpang dari awal aja bilang menumpang kan. Tetapi konsekuensinya kan panjang. Pasti saudara Kaisang dan tim penasihatnya itu berkonsultasi dulu dengan si pemilik pesawat tuh. Kalau gua bilang menumpang, kira-kira lu mau bilang lu ada di situ enggak? Lalu mungkin si pemilik berpikir, iya bagaimana caranya? Nanti ada temuan lain bahwa gue nggak ada di pesawat itu kan. Itu gampang betul kan untuk mengusut secara timeline dan memanfaatkan teknologi pemindaian jarak jauh bahkan untuk tahu apakah ada suhu lebih dari sekian derajat Celcius di dalam pesawat itu untuk menunjukkan bahwa itu rame di situ. Nah, kalau ternyata memang cuma berempat, maka ada pertanyaan berikut. Yang keempat itu siapa? Karena sudah dikatakan bahwa ada 3 penumpang di situ, Kaisang dan istrinya, lalu iparnya Kaisang atau kakak istrinya, lalu ada seseorang di situ tuh yang kita nggak tahu siapa namanya tuh, mungkin petugas keamanan atau porter atau apa aja. Tetapi soal ini menjadi unik karena setelah berminggu-minggu datanglah Kaisang ke situ dengan keterangan yang memang akhirnya nggak ada keterangan lain lagi bahwa memang hanya itu yang bisa diucapkan, itu meminjam atau numpang atau nebeng. Dan itu nebeng-nebengan ini adalah soal politis, soal bisnis atau apa, itu masih dilanjuti juga untuk diterangkan oleh KPK. Sejak awal kasus ini kan tanpa sengaja sekali ditutup-tutupi ya, tidak hanya melibatkan relawan, tapi juga sampai melibatkan seorang pejabat yang juga sesungguhnya relawan, yakni Menkominfo Budi Aristiadi. Kalau Budi Aristiadi nyatakan bahwa ini karena hamilnya sudah tua, jadi nggak boleh naik kendaraan umum, gitu ya. Sebetulnya yang menarik, atau bukan yang menarik, yang unik, atau bukan unik juga, yang lucu adalah orkestrasi yang dibangun di dalam kasus ini, bahkan oleh Menteri Informasi itu harus menerangkan bahwa ya tidak mungkin naik kendaraan umum atau angkutan umum. Tetapi pada saat yang sama kita tidak mengerti bahwa apakah kasus ini betul-betul terkait dengan di belakangnya ada soal bisnis atau ada soal perjanjian-perjanjian, atau bahkan memang itu pesawat yang dipakai untuk kepentingan di belakangnya ada klub atau ada satu kelompok yang punya misi yang sama dalam berbisnis dengan memanfaatkan kedekatan Kaisang pada kekuasaan.
Kan itu yang orang ingin lihat tuh, bahwa berita ini sudah diulas di beberapa media internasional, mungkin tinggal nunggu Financial Times untuk mengulas itu, dan kita langsung tahu tuh apa sebetulnya yang terjadi tuh, dan apa impactnya pada perbisnisan Indonesia dan partnernya di Amerika. Tetapi melanjutkan keterangan dari Kaisang dan kesempatan untuk mendengarkan keterangan yang panjang itu hanya dipotong oleh Kaisang bahwa silakan tanya pada KPK. Lalu KPK bilang iya, tetapi yang di pesawat itu tidak ada pemiliknya tuh. Dan itu kesimpulan yang mendebarkan. Lalu timbul spekulasi baru, apakah itu memang disewa atau memang dipinjamkan tanpa si pemilik, dan itu berarti ada semacam potensi gratifikasi karena itu pesawat mahal tapi dipinjamkan begitu aja. Tentu di belakangnya ada tukar tambah bisnis atau tukar tambah politik. Kan semua soal menjadi terbuka setelah Kaisang justru mengatakan bahwa ya silahkan tanya pada KPK, dan KPK pasti harus terangkan apa sebetulnya verbatim dari pembicaraan antara Kaisang dan penyidik atau penerima laporan KPK. Nah, kesempatan-kesempatan untuk menerangkan itu juga akan jadi semacam persiapan netizen untuk membuli balik tuh. Kan kita udah lihat bagaimana netizen membuli balik bahwa ayo seolah-olah masa cari gratisan anak presiden, atau dengan cara lain mereka mungkin menganggap bahwa itu sebetulnya ada seseorang di nomor 4 itu, penumpang keempat itu dalam tanda tanya tuh siapa tuh. Jadi kita akhirnya masuk dalam gosip yang baru lagi. Nah itu artinya setiap upaya untuk menyembunyikan fakta akan dibongkar lagi dengan interpretasi atau fakta yang makin lama makin seram gitu. Oke. Kalau kita perhatikan ini ya, kasus Kaisang, bahkan juga ditambah dengan Fufu Fafa itu ya, ini sekarang sudah menjadi pintu masuk netizen untuk membuat contrasting gitu, sekaligus gugatan ya, antara realitas rakyat kita yang sangat menderita di bawah rezim Jokowi, kayak kehidupan semakin sulit, sementara gaya hidup anak dan menantu bahkan istri Pak Jokowi itu luar biasa mewahnya, bahkan mereka pamer. Pasti masih akan panjang, dan bukan sekedar soal private jet, tapi gaya hidup pada akhirnya tuh diedarkan bagaimana istri Kaisang mengkonsumsi barang-barang mewah tuh, dan pertanggungjawaban etisnya pasti akan diminta lebih dahulu karena ada kesulitan ekonomi, dan seharusnya cara hidup sederhana itu diterapkan, tetapi show pameran kemewahan itu tidak mungkin lagi menunjukkan bahwa ada semacam keprihatinan dari keluarga istana terhadap keadaan ekonomi kita. Jadi terhubung terus antara peristiwa ekonomi, peristiwa politik, peristiwa bisnis, dan harga keadilan yang sekarang sedang ditagih oleh rakyat. Kita lihat banyak kasus tentang mereka yang tercecer di dalam BPJS, mereka yang akhirnya mengalami frustrasi, kalangan ojek online, juga orang tua yang akhirnya tidak bisa menyekolahkan anaknya karena beban ekonomi itu. Jadi semua soal ada di depan kita tuh, dan seolah-olah kemampuan kita untuk berempati itu tidak terlihat atau tidak terasa, dan itu saya kira yang memungkinkan isu ini terus ditumbuh kembangkan oleh netizen, dan hak netizen untuk memuliakan janji bahwa Presiden Jokowi adalah seorang yang sederhana, ternyata dicitrakan hanya punya baju waktu awal 200.000, dan dibandingkan dengan sekarang tentu tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu perkembangan kekayaan dari anak-anaknya, kan itu dasarnya kan. Jadi kalau Jokowi diceritakan sebagai sederhana dan sekarang berlipat-lipat kekayaan anak-anaknya, itu artinya pengaruh Jokowi untuk membuat anak-anaknya tidak sederhana itu besar sekali kan. Trade off-nya begitu, kekuasaan di trade off kan, ditukar tambahkan dengan bisnis. Nah ini potensi juga untuk masuk di dalam penelitian lebih lanjut, seberapa banyak sebetulnya money laundering yang potensial ada di dalam bisnis anak-anak Pak Jokowi. Dan itu sudah terbaca dari awal, jauh sebelum ini, dan banyak komentar yang menganggap bahwa Jokowi memang tutup mata atau bahkan berupaya untuk memanjakan anak-anaknya tuh dengan alasan apapun. Itu adalah sesuatu yang di luar kelayakan seorang pemimpin tuh. Nah, kita tunggu aja bagaimana proses ini berlanjut lagi. Tapi sekarang sebenarnya yang saya bayangkan itu, Bung Rocky, sudahlah kalau wajah rakyat Indonesia yang merasa kok gue jadi dianggap goblok gitu, dibohongin oleh Jokowi dan keluarganya gitu. Tapi saya lebih tertarik tuh membayangkan wajah anak-anak muda di PSI
yang beberapa di antaranya kita kenal lah ya Bung Rocky dengan baik, dan mereka ini adalah anak-anak muda yang cerdas dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik, banyak di antaranya yang berasal dari pendidikan di luar negeri. Terus kemudian ternyata kok mereka ini hanya jadi pelayan dari keluarga Jokowi gitu, yang secara pendidikannya pun nggak jelas, kemudian yang lebih berat lagi secara etika juga betul-betul memprihatinkan buat kita. Membayangkan apa pikiran dari partai PSI itu, yang anak-anak muda di situ berharap ada semacam kepemimpinan intelektual melalui Kaisang, kepemimpinan etis melalui istrinya Kaisang. Semua itu akhirnya jadi semacam tanda tanya. Ini mau ngapain tuh mereka yang memuja-muja PSI itu? Apakah PSI akan dijadikan semacam tameng untuk mempromosikan ulang Kaisang yang etikanya itu ambruk hari-hari ini? Demikian juga etika keluarga Presiden Jokowi dengan sendirinya. Kan setiap sumbangan defisiensi etika oleh anak-anak presiden, tentu itu juga jadi patokan bahwa Jokowi memang tidak mampu untuk dalam semua kapasitas intelektual, kapasitas etis. Jadi melengkapi dorongan untuk mulai melakukan semacam pelengseran tuh, karena soal-soal semacam ini tidak boleh dibiarkan tuh. Memang masih ada waktu sebetulnya bagi Pak Jokowi untuk menerangkan pada publik apa yang terjadi pada keluarganya selama 10 tahun, sehingga kesederhanaan 200.000 di awal Pak Jokowi memerintah, baju, kemeja, jam tangan segala macam, akhirnya tumbuh perlahan-lahan menjadi ketamakan, menjadi kesukaan pada kemewahan, bahkan menjadi pameran untuk membuktikan bahwa seorang itu, bahwa keluarga presiden itu hidup dalam gelimang harta dan wewangian. Kan ini soal-soal yang menyangkut harga diri rakyat kecil yang terengah-engah di dalam menempuh hidup sendiri secara mandiri, yang makin lama tidak mungkin mereka peroleh. Nelayan-nelayan yang tergusur atau kehilangan mata pencarian karena pantainya itu disedot pasirnya itu, sehingga rusaklah ekosistem laut dan mata pencarian mereka itu berkurang drastis. Itu juga jadi semacam pertimbangan kita untuk melakukan protes pada keluarga presiden. Begitu banyak sebetulnya yang terjadi di negeri ini yang terhubung langsung dengan rasa keadilan sosial. Tetapi seperti biasa Presiden Jokowi ya menganggap business as usual, dan kita akhirnya tahu bahwa memang sang presiden punya masalah dengan etika, punya masalah dengan janji, punya masalah dengan kapasitas konsep atau tuntunan ide di dalam upaya untuk membawa negeri ini ke arah kemakmuran. Nah, kita mungkin hanya bisa berharap bahwa kekacauan ini justru memungkinkan percepatan perubahan tuh. Dan tentu Pak Prabowo seperti biasa mengintip dari kejauhan sambil menghitung-hitung potensi social unrest, potensi delegitimasi yang masih berlanjut, karena tetap Gibran ada dalam sorotan publik. Jadi sekali lagi ke arah Oktober nanti itu masih cukup waktu, mungkin 3 minggu, dan sesuatu bisa terjadi secara drastis dalam penantian 3 minggu ini ke depan, yaitu saat Presiden Jokowi dilengsarkan. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.